Yo Sobat Telur, sebelumnya Mince mohon maaf karena hampir sebulan Mince nggak update review. Karena Mince harus menjalani istirahat total akibat sakit yang memerlukan perawatan. Meski masih berasa sedikit belum fit bener, tapi Mince sudah nggak sabar ingin mereview sebuah film yang Mince temukan saat boring di sela-sela istirahat Mince. Sobat Dulur pasti tahu dong film-film yang masuk dalam kategori film-film yang di-banned atau dilarang tayang di berbagai negara. Entah karena dianggap terlalu vulgar, brutal, atau terlalu menampilkan adegan sadis seperti yang populer misalnya Cannibal Holocaust, Salo, 50 Shades of Grey, A Serbian Film, dan lain-lain. Nah, dari semua yang populer itu, apakah Sobat tahu ada satu film berjudul The Bunny Game yang dirilis tahun 2010 yang juga dilarang tayang di berbagai negara? Alasannya? Karena terlalu menampilkan adegan kekerasan seksual yang terlalu vulgar dan eksploitasi perempuan. Karenanya Mince mohon izin dan memohon maaf bila akan banyak tampilan adegan yang Mince blur atau potong dalam review Mince kali ini demi menghormati Sobat Dulur semua serta pedoman komunitas YouTube yang berlaku. Well, Mince langsung saja masuk ke alur ceritanya dulu ya sob. Tapi seperti biasa, review film ini ada di segmen akhir video. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang sedang dianiaya dan mengalami kesulitan bernafas karena wajahnya dibekap dengan plastik oleh seorang pria. Adegan kemudian beralih menampilkan seorang wanita tunasusila pengguna obat terlarang bernama Bunny, di mana sehari-harinya hidup di jalanan kota. Tiap hari Bunny melayani satu klien yang kasar ke klien kasar berikutnya untuk menawarkan bantuan seksual demi menukarkannya dengan obat-obatan dan biaya hidupnya sehari-hari. Oke, Mince gambarkan dulu ya sob. Selama kurang lebih 14 menit pertama film ini, Sobat akan ditampilkan adegan-adegan pengenalan pada tokoh utama wanita bernama Bunny ini. Nah, selama 14 menit pertama itu, film akan menampilkan bagaimana Bunny melayani pria-pria hidung belang yang memperlakukannya dengan kasar. Dan itu ditampilkannya dengan vulgar banget. Mince mohon maaf nggak bisa tampilkan di sini karena tujuan Mince nge-review film ini adalah hanya memberikan informasi pada sobat semua bahwa film ini juga merupakan salah satu film yang dilarang tayang di beberapa negara. Dan Mince sangat menyarankan bagi yang nggak cukup umur, tolong kalau bisa nggak usah cari-cari filmnya. Mince larang keras ya sob. Kita lanjut. Nah, pada satu waktu, Bunny ternyata harus mengalami peristiwa yang membuatnya terpukul karena saat ia melayani seorang pria, ternyata pria itu mencuri dompet dan sebagian barang-barangnya. Dengan sedih dan kebingungan, Bunny akhirnya menunggu klien baru di pinggir jalan. Tak lama, datanglah sebuah mobil truk kontainer menghampirinya. Bunny pun segera masuk dan pengemudinya ternyata seorang pria parubaya bernama Hawk. Bunny menawarkan diri pada Hawk, tapi pria itu malah menawarkan obat terlarang pada Bunny. Tentu saja dengan senang hati, Bunny pun menerimanya. Selesai mereka menikmatinya bersama-sama, dan saat Bunny akan melakukan negosiasi bayarannya, tiba-tiba Hawk berbuat kasar pada Bunny hingga Bunny pun pingsan. Hawk pun segera mengemudikan mobilnya menuju ke sebuah lahan terbuka yang sepi dan agak jauh dari pinggir jalan raya dan memarkirkan mobilnya di sana. Ia lalu memindahkan Bunny yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ke dalam kontainer truknya serta merantai Bunny. Lalu permainan The Bunny Game dimulai oleh Hawk. Adegan lalu menampilkan bagaimana Hawk melakukan pelecehan pada Bunny yang sedang tak sadarkan diri. Semua tindakan itu dilakukan oleh Hawk dengan direkam olehnya dalam bentuk video. Sesekali film juga menampilkan potongan-potongan adegan di mana Hawk juga melakukan pelecehan pada beberapa wanita lainnya yang dilakukan oleh Hawk sebelumnya. Jadi sob, selama lebih kurang 25 menit selanjutnya, penonton akan disajikan bagaimana pelecehan dilakukan oleh Hawk pada Bunny dengan diselingi potongan-potongan adegan kekerasan Hawk pada wanita-wanita korban Hawk sebelumnya. Perpindahan gambar adegan yang cepat diselingi dengan teriakan-teriakan yang silih berganti benar-benar akan sangat mengganggu bagi sobat yang gak kuat mental melihat hal-hal yang disturbing selama 25 menit ini. Sebenarnya alur ceritanya gak banyak bisa Mince ceritain sob, karena memang sekitar hampir 85% durasi tayang film ini hanya menampilkan kekerasan yang dilakukan Hawk pada Bunny.
Jadi maaf banget jika alur ceritanya hanya bisa Mince sampaikan tidak terlalu detail. Karena nggak mungkin Mince sampaikan tindakan apa saja yang Hawk lakukan pada wanita-wanita korbannya. Karena tetap Mince harus menghormati sobat telur semua serta kebijakan YouTube yang berlaku. Oke, kita lanjut sob. Setelah sekitar 25 menit durasi itu, adegan kemudian menampilkan Bunny yang diikat di kursi sedang dicukur gundul oleh Hawk sambil menggunakan alat DB. Lalu Hawk membawa Bunny keluar dari kontainer dengan dirantai untuk dibawa berkeliling sekitar kontainer. Tindakan itu dilakukan Hawk berulang-ulang seolah-olah bermain-main dengan hewan peliharaannya. Bahkan satu waktu Bunny dikenakan topeng kelinci oleh Hawk. Saat Bunny tersadar dari kelelahannya, ia melihat pintu kontainer yang terbuka. Dengan merangkak kepayahan tanpa busana, Bunny keluar dari kontainer dan berlari menyelamatkan diri. Namun ternyata sob, itu hanyalah permainan lain yang diciptakan oleh Hawk untuk Bunny. Hawk pun mengejar Bunny, dan Bunny yang lelah dan tak memiliki tenaga lagi pun akhirnya tertangkap oleh Hawk. Kali ini Hawk menawarkan satu permainan lagi pada Bunny, yaitu kebebasan. Hawk meminta Bunny memilih di antara dua buah potongan ranting. Bila ranting yang dipilihnya adalah ranting yang panjang, maka Hawk akan membebaskan Bunny. Dengan keadaan yang sudah tertekan mental, kadang menangis, kadang tertawa, Bunny dengan takut-takut memilih salah satu ranting di bekapan tangan Hawk. Dan ternyata ranting yang dipilihnya adalah ranting yang panjang. Bunny tertawa saking gembiranya. Hawk pun akhirnya membawa pergi Bunny ke truknya yang telah terparkir di pinggir jalan raya, dan tak lama datanglah seorang petugas medis dengan ambulan parkir tak jauh dari truk Hawk. Lalu Hawk pun menggendong Bunny dan memasukkan Bunny ke dalam ambulans itu, dan ambulans pun berlalu membawa Bunny untuk mendapatkan perawatan. Lalu film The Bunny Game pun di end. Well sob, sebagaimana Mince sampaikan sebelumnya, alur ceritanya nggak banyak bisa Mince sampaikan. Karena memang sekitar hampir 85% durasi tayang film ini hanya menampilkan kekerasan yang dilakukan oleh Hawk pada korban-korbannya. Bagaimana tindakan itu dilakukan juga nggak bisa Mince sampaikan secara detail karena terlalu vulgar. Namun secara keseluruhan film ini bercerita tentang seorang wanita tunasusila bernama Bunny yang diculik dan mengalami pelecehan seksual yang tidak manusiawi. The Bunny Game disutradarai oleh Adam Rahmayer dan dinaskahi oleh Adam Rahmayer sendiri dan Roland Getzik yang juga sebagai pemeran utama, kemudian Jeff Renfro dan Greg Gilmore. Film ini ditampilkan dalam bentuk hitam putih dan tak banyak dialog di sepanjang durasi filmnya. Juga tidak ada penyajian latar belakang dari masing-masing karakter tokoh cerita, atau bisa dikatakan hampir seluruh plot cerita film ini disampaikan secara visual, di mana inti cerita berpusat hanya pada saat kejadian. Namun semua itu tidak membuat penonton tidak dapat memahami plot cerita yang disajikan. Bagi Mince sebenarnya, film ini layak dimasukkan dalam golongan film-film vulgar berbau film biru. Secara film ini benar-benar menampilkan bagian tubuh yang polos dan adegan-adegan kekerasan seksual terhadap wanita yang gak layak untuk dipublikasikan sebagai konsumsi hiburan publik. Berdasarkan informasi yang Mince dapat dari IMDb, film ini didasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi pada Roland Getzik selaku pemeran utama wanita di film ini yang mengakui telah mengalami penculikan di masa lalunya lebih dari sekali. Namun tidak dapat Mince temukan referensi apakah semua kekerasan yang ditampilkan dalam film inilah yang dialami Roland Getzik. Entahlah. Tapi secara keseluruhan, Mince menyoroti film ini sebagai film yang lebih menonjolkan adegan kekerasan dan eksploitasi perempuan. Namun Jeff Renfro, aktor yang memerankan Hawk, mengklaim bahwa film ini dimaksudkan sebagai peringatan untuk kaum perempuan atas mungkinnya terjadi kekerasan seksual. Sedangkan sang sutradara Adam Rahmayer mengklaim bahwa film ini dimaksudkan bukan sebagai tontonan untuk hiburan, tetapi peringatan akan penggunaan narkoba. Di Amerika, film ini hanya dirilis terbatas dalam bentuk DVD dan Blu-ray, sedangkan British Board of Film Classification atau BBFC Inggris menjadikan film ini sebagai perhatian utama untuk dimasukkan sebagai film yang dilarang tayang di Inggris hingga saat ini, meski dalam bentuk DVD atau Blu-ray sekalipun. Tapi memang Mince sangat setuju dengan BBFC yang melarang penayangan ini sob. Meskipun film ini didukung dengan sinematografi yang keren, tetapi benar-benar menampilkan kekerasan yang vulgar.
Ditambah pula dengan editing adegan-adegan cepat yang disisipi jeritan-jeritan dan teriakan-teriakan para korban yang mengalami tekanan mental yang ekstrim dan disajikan secara terus-menerus tanpa jeda, benar-benar menjadikan film ini sebagai film yang bikin Mince sesak nafas dan buat Mince pengen berhenti menyaksikannya. Karenanya Mince gak saranin banget disaksikan bagi sobat telur yang masih di bawah umur atau sobat yang gak kuat mental nonton film-film disturbing berbau biru seperti ini. Pesan Mince akhirnya sebaiknya gak usah dicari-cari film ini. Setidaknya sobat telur sudah mendapatkan informasi bahwa film ini juga termasuk dalam kategori film yang dilarang tayang di beberapa negara seperti yang populer misalnya Cannibal Holocaust, Salo, 50 Shades of Grey, dan lain-lain. Well, akhirnya sob, di IMDb film ini mendapatkan rating 3,4. Tapi Mince pribadi memberikan bintang 2 dari 5 untuk film ini. Alasannya, meski film ini memiliki sinematografi yang keren, tapi film ini benar-benar terlalu vulgar meski apapun klarifikasi dari sang sutradara dan penulis naskahnya. Akhir kata, karena Mince juga merasa badan Mince sudah mulai gak enak lagi, Mince mohon pamit. Jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke sini. See you!